Bab 1692. Sangat tidak biasa. Kota Huaicheng, Istana Kota Huaicheng. Zerik duduk di posisi paling depan, menatap ke bawah tanpa ekspresi. Tuan kota, setelah pertempuran terakhir, kerugian Istana Kota Huaicheng sangat besar. Banyak kekuatan yang memperhatikan kita, siap untuk bertindak kapan saja. Kami tidak bisa lagi mempertahankan diri. Melanjutkan pertempuran ini akan membuat semua orang mati di sini. Seorang tokoh senior Istana Kota Huaicheng berbicara kepada Zerik. Sejak hilangnya Tuan Istana Kota Huaicheng, Zerik mengambil alih posisi penguasa. Namun, yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa Zerik yang sekarang bukanlah Zerik yang sejati, melainkan sebuah boneka. Zerik yang sebenarnya sudah mati oleh tangan Profesor Black. Tuan kota, berlindung di tempat yang aman lebih baik daripada tidak ada kayu bakar yang akan terbakar. Berilah perintah agar semua orang meninggalkan Istana Kota Huaicheng. Selama orang-orang Istana Kota Huaicheng masih hidup, suatu hari nanti, ketika kita memiliki kekuatan untuk merebut kembali Istana Kota Huaicheng, kita akan kembali dan mengembalikan kejayaan Istana Kota Huaicheng. Tuan kota, saat ini satu-satunya jalan adalah meninggalkan Kota Huaicheng. Hanya dengan begitu, Istana Kota Huaicheng akan memiliki harapan. Sejenak, orang-orang Istana Kota Huaicheng mulai berbicara, semua memiliki pemikiran yang sama, meninggalkan Kota Huaicheng. Sudah selesai semua. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari tenggorokan Zerik. Semua orang menjadi diam, memandang Zerik. Zerik menatap dengan dingin, berkata dengan suara rendah, tidak seorang pun boleh meninggalkan Istana Kota Huaicheng. Semua orang bersiap-siap untuk bertempur kapan saja. Setelah mendengar perintahnya, semua orang tercengang. Sekarang ini, ahli alam transenden tingkat 9 yang hidup di Istana Kota Huaicheng, bahkan tak mencapai 10 orang. Sebelumnya, ahli alam transenden yang telah ditaklukkan dengan paksa oleh Tuan Kota Istana Kota Huaicheng telah pergi setelah perubahan di Istana Kota Huaicheng. Orang-orang yang masih tinggal di Istana Kota Huaicheng sekarang adalah garis keturunan asli Istana Kota Huaicheng. Dan sekarang, di sekitar Istana Kota Huaicheng, ada puluhan ahli alam transenden tingkat 9 yang siaga untuk bertindak kapanpun. Dalam situasi seperti ini, Zerik bahkan ingin bertempur. Ini bukan untuk bertempur melawan pihak lain, tetapi untuk menyuruh orang-orang ini pergi untuk mati. Zerik, apa kau sudah gila? Seorang sesepuh dengan wajah marah berkata, kau tahu apa artinya kalau kita berperang? Itu berarti mengorbankan harapan terakhir Istana Kota Huaicheng, dan semua orang akan mati bersama-sama. Zerik mengerutkan kening, seketika memandangi sesepuh yang berbicara itu, mata berkilau dengan aura pembunuh. Ia mengatakan dengan suara dingin, meski semua orang mati sekalipun, kita harus bertempur. Aku tidak setuju. Sesepuh itu mengatakan dengan murka, kalau kau ingin mati, silakan pergi sendiri, aku tak akan mendampingimu. Setelah berkata demikian, ia membalikkan badannya untuk pergi. Orang-orang lain juga bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba, tubuh Zerik berubah menjadi sesosok bayangan. Dalam sekejap mata, ia muncul di belakang sesepuh yang hendak pergi tersebut. Boom! Zerik menaikkan tangan, menepuk ke belakang kepala sesepuh itu dengan keras. Di hadapan para anggota keluarga Istana Kota Huaicheng, ahli alam transenden tingkat 9 tahap tengah itu langsung memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang ke belakang, tanpa ada hembusan napas yang tersisa. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Kekuatan semacam apa yang dimiliki oleh Zerik, mereka tahu lebih baik dari siapapun. Setidaknya, ia hanya mempunyai kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap awal, namun sekarang, dengan sekali pukulan, ia pun membunuh sesepuh yang berada di alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Kapan Zerik menjadi sekuat itu? Zerik melihat sekelilingnya, dengan suara dingin berkata, barang siapa yang berani meninggalkan Istana Kota Huaicheng, akan mati tanpa ampun. Di dalam ruang pertemuan yang luas, seketika menjadi hening, semua orang masih terdiam oleh kejutan sebelumnya. Zerik membunuh ahli alam transenden tingkat 9 tahap tengah hanya dalam satu pukulan,
bukankah itu berarti, kemampuannya, setidaknya berada dalam alam transenden? Tingkat 9 tahap akhir, bahkan mungkin puncak. Pikiran ini membuat mata para anggota garis keturunan Istana Kota Huaicheng penuh dengan harapan. Saat Tuan Kota Tua masih ada, kemampuannya berada di setengah langkah alam surgawa kelas 1, sedangkan kekuatan Zerik sekarang, mungkin berada di alam transenden tingkat 9 puncak. Hanya dengan serangannya barusan, yang langsung membunuh seorang ahli alam transenden tingkat 9 tahap tengah dalam sedetik, bisa dilihat sangat aneh. Kalau Zerik mengeluarkan sebuah senjata spiritual, kemampuannya bukankah setara dengan seorang ahli setengah langkah alam surgawa kelas 1? Memikirkannya, para keturunan Istana Kota Huaicheng pun tak ada yang mengungkapkan ingin meninggalkan Istana Kota Huaicheng lagi. Raut wajah mereka semua tampak sangat bersemangat menatap ke arah Zerik. Seketika itu, seorang pelayan masuk dengan paniknya, dengan wajah yang tampak sangat takut. Tuan Kota, gawat, Jerry yang bersama dengan ahli-ahli istanamu telah datang. Jerry yang... Zerik menyipitkan matanya, ekspresinya seketika berubah dingin. Aku menanti hari ini sudah sekian lamanya. Mendengar ucapannya, semua anggota garis keturunan Istana Kota Huaicheng tercengang. Zerik sudah menanti Jerry. Kemudian, Jerry didampingi oleh 10 ahli alam transenden tingkat 9, semuanya dari pasukan elit istanamu, memperlihatkan seriusnya samurai bayangan. Sementara itu, di sekitar Jerry, ada sosok muda dan 2 ahli alam transenden tingkat 9 puncak. Tidak disangka, sebanyak itu orang-orang yang memperhatikan Istana Kota Huaicheng. Kata Yeno sambil tersenyum, ia telah merasakan banyak aura tersembunyi yang jelas-jelas mengintai Istana Kota Huaicheng, tetapi semuanya masih diam, tak ada yang berani bergerak terhadap Istana Kota Huaicheng. Jerry menatap Yeno dan mengucapkan, di pihak kami telah mempersiapkannya. Bagaimana dengan Saudara Song? Yeno senyum tipis, kemudian melambaikan tangan, lalu 20 orang ahli alam transenden tingkat 9 yang bersembunyi pun langsung berlari keluar, dan berlutut dengan satu kaki mereka. Hamba Zendra Chao, salam Tuan Kota Muda. Kata ahli yang memimpin dengan lantang. Salam, Tuan Kota Muda. Para ahli alam transenden tingkat 9 yang berada di belakang Zendra pun menyahut satu persatu. Jerry tercengang dalam hati, ternyata 20 orang ahli yang dipimpin oleh Zendra ini semuanya adalah ahli di alam transenden tingkat 9. Zendra yang memimpin, mempunyai aura yang sangat kuat dan mengerikan. Jerry tidak dapat merasakannya, tapi perasaannya mengatakan, kemampuan Zendra berada lebih tinggi dari 2 orang ahli yang berada di belakang Yeno. 2 orang ahli di belakang Yeno, merupakan ahli alam transenden tingkat 9 puncak. Aura yang dipancarkan dari tubuh Zendra, masih berada di atas mereka, bukankah itu artinya dia adalah ahli setengah langkah alam surgawa kelas 1? Membayangkannya, keterkejutan di dalam hati Jerry pun bertambah pekat. Lah mengetahui bahwa latar belakang Yeno tidaklah kecil, hanya saja ia tak begitu tahu tentang Istana Song. Awalnya ia pikir, Istana Song hanyalah fraksi yang kemampuannya sejajar dengan Istana Kota Huaicheng dan Istanamu. Tetapi sepertinya sekarang, ia sungguh telah meremehkan kemampuan Istana Song. Hanya dengan 20 elit yang dipimpin oleh Zendra ini, juga jauh lebih hebat dari Istana Kota Huaicheng dan Istanamu. Jangankan orang-orang ini, mereka hanyalah sebagian kecil dari kehebatan Istana Song saja. Kalau begitu, Istana Song yang sesungguhnya, sekuat apa? Yeno sedikit mengangguk, senyum di wajahnya tiba-tiba hilang. Pada saat ini, ia seperti orang yang berubah menjadi orang lain, mengangkat tangannya dengan keras, serang. Tepat saat perintahnya diberikan, 20 ahli alam transenden tingkat 9 Istana Song segera menyerbu Istana Kota Huaicheng. Jerry juga memerintahkan, serang. Sesaat kemudian, ahli-ahli istanamu juga menyerbu Istana Kota Huaicheng. 30 ahli alam transenden tingkat 9 bersatu untuk menyerbu Istana Kota Huaicheng. Ini sepenuhnya merupakan pemandangan yang mengesankan. Orang-orang kuat dari berbagai pihak yang sebelumnya hanya menunggu dan mengamati Istana Kota Huaicheng, pada saat ini wajah mereka pucat, mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan dari kekacauan Istana Kota Huaicheng,
tapi sepertinya sekarang, mereka sama sekali tidak ada harapan sedikit pun. Hanya dengan 30 ahli alam transenden tingkat 9 dari Istana Song dan Istana Mu, Istana Kota Huaicheng tentu tidak punya kemampuan untuk melawan mereka. Para ahli yang sedari tadi terus memperhatikan Istana Kota Huaicheng, tentu saja tidak ada yang berani menyerang Ye No dan kawan-kawan. Bersambung. Bab 1693, Sekte Bela Diri Kuno. Ini pasti adalah pertarungan besar. Di bawah pimpinan Jerry dan Ye No, para ahli dari kedua belah pihak menyerang seperti domba yang masuk ke dalam kawanan. Para ahli di Istana Kota Huaicheng sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini benar-benar pertarungan yang mendominasi. Para ahli alam transenden tingkat 9 di Istana Kota Huaicheng, sebagian besar diperoleh melalui penindasan di jalan bela diri dari kekuatan lain. Sekarang, dengan hilangnya Tuan Kota Huaicheng, mereka semua telah meninggalkan kota. Saat ini, satu-satunya ahli alam transenden tingkat 9 yang tersisa adalah yang telah dilatih oleh Istana Kota Huaicheng itu sendiri. Sementara Jerry membawa 10 ahli tingkat 9 transenden puncak dari Istana Mu, Ye No Song membawa 20 ahli tingkat 9 transenden. Total 30 ahli tingkat 9 transenden dari kedua pihak, tidak hanya dapat menggulingkan kota Huaicheng, tetapi juga kota itu sendiri tanpa kesulitan. Kak Yang, berhati-hatilah. Tiba-tiba, Ye No berseru keras. Saat kata-katanya terdengar, bayangan hitam, seperti kilat, bergerak menuju arah Jerry. Sebelum Ye No selesai berbicara, Jerry telah merasakan kedatangan ahli tersebut. Dengan keras ia menendang tanah di bawahnya, memutar tubuhnya, dengan susah payah menghindari serangan mematikan lawannya. Boom, boom, boom. Saat Jerry menghindar, suara berturut-turut dari 3 pukulan yang tumpul terdengar, dan ketika ia kembali menoleh, ia melihat 3 ahli alam transenden tingkat 9 tahap awal terbang terpental. Pada saat yang sama, Ye No telah menugaskan ahli alam transenden tingkat 9 puncak dari Istana Song untuk mendekati Jerry. Jerry baru melihat orang yang mencoba menyerangnya tadi. Saat ia melihat bahwa orang itu adalah seorang ahli dari Zerik, ia sangat terkejut. Kau. Dari awal ia sudah berhubungan dengan Zerik, ia juga mengetahui bahwa Zerik hanya mempunyai kemampuan di alam transenden tingkat 9 tahap awal. Tetapi sekarang, aura yang terpancar dari tubuh Zerik sangatlah mengerikan, sepertinya ia telah mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Jerry hanya berada di alam transenden tingkat 8 puncak, kalaupun ia berusaha sekuat tenaga, ia juga hanya bisa mengeluarkan kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Dengan kata lain, Jerry tidak sebanding dengan Zerik saat ini. Zerik. Ye No juga mengenali Zerik dan mengerutkan keningnya sedikit. Telah tiba di samping Jerry, dan di sekitar mereka, beberapa ahli alam transenden tingkat 9 puncak dari Istana Song juga ada. Zerik tersenyum dengan sedikit ejekan, menatap arah Jerry, dan berkata, "Kau beruntung, selalu ada ahli yang membantu." Jerry menatap dingin lawannya, tiba-tiba berkata, "Kau bukan Zerik." Telah pernah melihat Zerik, ia sangat jelas akan aura Zerik. Sejak ia terjaga setelah pingsan beberapa hari, kekuatan spiritualnya melonjak, memungkinkannya merasakan aura seseorang dengan sangat jelas. Dia yakin sekali, aura Zerik telah mengalami perubahan besar. Ye No kaget. "Kak Yang, kau bilang dia bukan Zerik?" Jerry mengangguk, kedua matanya menatap tajam Zerik, katanya, "Aku pernah berhubungan dengan Zerik, sangat mengenal aura di tubuhnya. Lagi pula kekuatan Zerik juga tidak mungkin meningkat drastis dalam waktu sesingkat ini. Selain itu, ada perasaan kuat bahwa Zerik di depanku bukanlah Zerik yang sebenarnya." "Kalau bukan Zerik, siapa lagi?" Zerik tersenyum dingin, berkata, "Jerry, hari ini kau harus mati." Setelah berkata demikian, ia langsung meluncur ke arah Jerry. Ye No masih berada di samping Jerry, dan di sekitarnya juga ada beberapa ahli alam transenden tingkat 9 puncak. Apa Zerik sudah gila, berani menyerang Jerry di bawah perlindungan begitu banyak ahli alam transenden? "Tetua Wang, halangi dia." Ye No memberikan perintah,
dan Tetua Wang segera meluncur ke arah Zerik. Baik. Tetua Wang tak ragu-ragu, melangkah maju dan menyerang Zerik. Boom! Sedetik kemudian, serangan keduanya bertabrakan, menciptakan aura mengerikan yang menyebar ke segala arah. Boom! 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 Seketika, pertarungan sengit antara Zerik dan Tetua Wang dimulai. Ekspresi Yeno sangat sulit diterima. Tetua Wang adalah ahli alam transenden tingkat 9 puncak, namun dalam pertempuran melawan Zerik, ia merasa seperti ditekan oleh lawannya. Bukankah itu berarti kekuatan Zerik bahkan melebihi Tetua Wang? Kak Yang, ia sungguh bukan Zerik. Yeno bertanya lagi. Jerry mengangguk-anggukkan kepala, wajahnya sangat serius. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya padamu, tapi aku yakin orang ini bukan Zerik. Yeno sangat kebingungan, ia mengerutkan kening dan berkata, kalau bukan Zerik, bagaimana dia bisa mempunyai tubuh Zerik? Pada saat itu, Zendra yang berada di belakang Yeno tiba-tiba berkata, "La adalah orang dari Sekte Ilusi." Sekte Ilusi. Yeno dan Jerry kebingungan, menatap ke arah Zendra. Zendra dengan serius berkata, Sekte Ilusi adalah sekte seni bela diri kuno yang konon memiliki teknik transformasi tingkat atas, bisa mengubah penampilan mereka sendiri. Kalau orang di depanmu bukan dirinya sendiri, ia pasti dari Sekte Ilusi. Selain Sekte Ilusi, aku tidak bisa membayangkan siapa lagi yang bisa mengubah penampilan mereka seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Zendra, Yeno terkejut. Kenapa orang-orang dari perguruan seni bela diri kuno melibatkan diri dengan Kak Yang? Jerry juga bingung, ia juga ingin tahu kenapa orang dari Sekte Ilusi ingin membunuhnya. La sangat yakin bahwa ia tak pernah berhubungan dengan orang dari Sekte Ilusi sebelumnya. Tanpa penjelasan dari Zendra, ia sama sekali tidak tahu bahwa masih ada perguruan seni bela diri kuno di dunia ini. Dengan kata-kata Zendra, apakah masih ada banyak perguruan seni bela diri kuno selain Sekte Ilusi? Zendra tiba-tiba melihat Jerry dengan ekspresi rumit dan berkata, Sekte Ilusi selalu mencari orang dengan kondisi fisik yang khusus, mungkin karena garis keturunan kejam dalam tubuhmu. Jerry mengerutkan kening, ia tahu sejak dulu bahwa garis keturunan kejam dalam tubuhnya bisa membawa bahaya besar. Tetapi ia tidak mengira bahwa bahaya akan datang begitu cepat. Yeno juga melihat Jerry dengan serius, berkata, Kak Yang, kalau kau tak keberatan, setelah masalah di sini selesai, ikut denganku ke Istana Song. Kekuatan Istana Song jauh di atas Istana Huai Cheng dan Istana Mu. Kau bisa dikatakan hanya berada di bawah keluarga seni bela diri legendaris dan beberapa kekuatan besar lainnya. Dengan pelindung liga ada di sana, walaupun Sekte Ilusi ingin membunuhmu, mereka tidak akan mengirim ahli alam surgawa. Selama ahli alam surgawa tidak ikut campur, Istana Song bisa melindungimu. Tuan Kota Muda. Zendra segera membuka mulutnya. Tapi kata-katanya belum selesai, Yeno langsung memotongnya. Tak perlu bicara lebih banyak, aku tahu apa yang aku lakukan. Jerry tentu paham apa yang ingin dikatakan Zendra, dari ekspresi khawatir Zendra, dia bisa menebak apa yang diinginkan Zendra. Jerry menggeleng-gelengkan kepala, memandangi Yeno, katanya, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi sekarang ada terlalu banyak orang yang mengejar aku. Sendirian, aku bisa lebih mudah bersembunyi. Kau tak perlu khawatir membawa masalah ke Istana Song. Dengan bakat bela dirimu, kalau kau berada di Istana Song, pasti akan mendapat perhatian yang serius. Jerry tetap menggeleng, berkata, terima kasih, Yeno, tetapi aku tidak akan pergi ke Istana Song. Boom! Pada saat itu, Zerik tiba-tiba memberikan pukulan berat yang mendarat di dada Tetua Wang, membuatnya langsung memuntahkan darah dan terpental jauh. Bersambung.